jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lawford. Dalam edisi ini kami telah menyiapkan liputan tentang panggilan Mustafa menjadi pendidik dan Kampung Kreatif Pasundan. Salah satu upaya mencegah arus urbanisasi ke Jakarta adalah meningkatkan potensi kampung di luar kota Jakarta. Setiap kampung pasti memiliki potensi, antara lain potensi seni, sumber daya alam, dan potensi ekonomi. Ketika sebuah kampung dibangun dan dikelola menjadi kampung kreatif, niscaya penduduknya semakin menghargai potensi kampung mereka sendiri. Kampung Pasundan adalah salah satu kampung di kota Bandung, Jawa Barat yang berusaha menuju citra sebagai kampung kreatif itu. Selain sebagai ibu kota, Bandung juga merupakan kota metropolis terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sebagai pusat tekstil, mode, seni, dan budaya, Bandung mendapat sebutan Paris Van Java. Kini, Bandung dikenal pula sebagai kota pendidikan dan daerah tujuan wisata. Pada awal tahun 2012, survei salah satu media Singapura, Channel News Asia, menempatkan Bandung sebagai posisi 5 besar kota kreatif se-Asia. Sebelumnya, tahun 2007 di Yokohama, Jepang, Bandung terpilih sebagai proyek awal kreatif se-Asia Timur. Untuk mendukung misi ini, Bandung berkembang dengan slogan Bandung Creative City. Bahwa ya, kami adalah kota kreatif yang menjadikan aktivitas seluruh warganya energinya adalah dari energi kreativitas. Kampung kreatif adalah merging, adalah kolaborasi dari ketiga fokus program kami. Kita bicara kreativitas, kita bicara aktivitas ekonomi, kita bicara infrastruktur dengan skala yang kecil. Karena yang diharapkan tujuan akhirnya menjadikan kampung kreatif ini menjadi kampung wisata yang sesungguhnya, bisa mendatangkan wisatawan dan lain sebagainya. Kalau bicara masalah konsep, yang pasti untuk menjalankan festival ini hampir 8 bulanan. Diawali dengan pelatihan-pelatihan itu untuk menjaga satu produk bahwa kampung itu kampung kreatif. Selama lebih dari 7 bulan mengikuti pelatihan kreativitas, para pemuda di kampung ini mencoba mempertunjukkan karya seni mereka melalui festival. Festival Kampung Pasundan merupakan kali pertama diadakan di kampung ini. Festival ini menampilkan karya seni, mulai dari karya kreatif pemuda Pasundan, komunitas, hingga karya dari kampung kreatif lainnya. Selain membuat karya dari barang-barang bekas, seni mural atau seni melukis dinding merupakan bentuk kreativitas lain yang ditampilkan para pemuda Pasundan. Tujuannya menarik lebih banyak pemuda untuk berkreativitas. Menampilkan karya seni merupakan salah satu cara mereka untuk menarik wisatawan. Jajanan maupun panganan lokal juga ditampilkan di sini. Wisata kuliner menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar. Dari tahun 1957, tepatnya 18 Agustus, mulai jualan di Pasundan ini. Langsung karena kan alhamdulillah dengan ada kreatif anak-anak, itu kan positif. Saya sebagai sesepuh lah di Pasundan ini, dari era ini, sangat mendukung kegiatan ini, dan itu juga ada timbal balik buat kita sebagai penjual kupat tahu. Dengan ini otomatis ya ada langganan baru gitu. Kalau festival di mana-mana yang pertama targetnya sederhana, yang penting ngumpul dulu, yang penting terekspresikan dulu kekompakannya. Nanti biasanya di tahun kedua, ketiga makin lama makin baik. Biasanya cara menyampaikan dan
mengekspresikannya akan jauh lebih sempurna dan akhirnya jadi tradisi. Bandungnya sendiri sudah kota wisata, terdiri dari destinasi-destinasi baru yang berbasis orisinalitas. Karena orang datang ke sebuah tempat biasanya ingin mencari sesuatu yang orisinil. Jadi, Kampung Pasundan harus berbeda dengan Kampung Dago Pojok. Konsep kampung kreatif adalah membangun kampung menjadi pusat pendidikan, budaya, serta ekonomi kreatif. Melalui Karang Taruna, para pemuda diajarkan dan dibina untuk memiliki bekal kreativitas dalam membangun kampungnya menjadi kampung kreatif. Kalau jelas artinya begini, ekonomi dengan sendirinya akan terbangun kalau nilai-nilai edukasinya, nilai-nilai pendidikannya yang tepat gitu ya, tepat pada sasaran. Misalnya apa yang dimaksud tepat sasaran tuh? Masyarakat disadarkan dengan kesadaran kreatif. Nah, untuk mencapai kesadaran kreatif itu masyarakat disadarkan dengan dirinya. Jadi karena tidak mungkin akan menjadi kreatif tanpa dia mengenal dirinya. Kampung Pasundan terletak di wilayah Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat. Selain letaknya yang berada di dekat tatanan pusat kota Bandung, Kampung Pasundan juga memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi industri kreatif. Salah satunya Sungai Cikapundung. Cikapundung adalah sungai yang membelah kota Bandung. Airnya berasal dari Curug Ciomas dan berhulu di utara kota Bandung, tepatnya di daerah Lambang. Di sepanjang aliran terdapat pemukiman, perdagangan, dan aktivitas lainnya yang memanfaatkan fungsi sungai. Program Kampung Kreatif juga pada gilirannya menggerakkan warga ke arah sadar kelestarian alam. Nah, saya pikir ini juga penting untuk dikembangkan, bahwa kemudian nanti sungai itu bisa juga dieksplorasi untuk kepentingan budaya, pendidikan, dan ekonomi. Prosesnya untuk penyadaran bagaimana kemudian mereka sadar terhadap alam, terhadap lingkungannya, tidak hanya sadar sungai misalnya ya, gang-gang ada di sekitar perkampungan itu bisa diaktifasi oleh mereka, bisa diaktifasi, kemudian gang itu bisa dijadikan galeri, bisa dijadikan ruang bermain, bisa dijadikan ruang belajar, seperti itu. Kampung Pasundan merupakan kampung termuda yang masuk ke dalam pembinaan kampung kreatif. Proses pembinaan di sini masih mencakup pengembangan dan pembekalan pendidikan kreatif. Seminggu 2 kali, para pemuda, anak-anak, hingga dewasa berlatih berkreativitas. Ya, memang semua kembali kepada anak muda ya. Kalau anak mudanya tidak bisa bergerak, kampungnya juga akan menjadi masalah. Maka kemudian satu-satunya anak-anak muda lah sebagai benteng sebetulnya di mana-mana ya. Pertama-tama saya ngadain rapat Karang Taruna ya teh, kita pembentukan, kita kerjasama dengan para RT di wilayah RW 04, kita minta perwakilan tiap RT 5 orang, pemuda-pemudi, tapi yang di usia antara kelas SMP sama SMA, paling besar ya universitas kuliahan. Mungkin anak-anak muda yang dulu mah acuh nggak acuh ya, bisa udah apa itu mereka jangankan beda RT. Mungkin satu RT juga nggak pada saling kenal semua teh. Dengan adanya kampung kreatif Pasundan sekarang, jangankan dengan satu RW mereka bisa kenal dengan RW-RW yang lain. Aku tidak tahu. Cangkir kopi ini bicara. Kalau pribadi ya, saya ada di sini itu saya jadi kenal diri saya sendiri. Jadi dari yang mana Vida, yang siapa sih, saya juga bingung mau jadi apa gitu kan. Setelah di sini saya baru temuin potensi saya baru kenali diri saya sendiri gitu. Dan saya juga bisa, karena sudah tahu potensinya di mana, saya dalemin itu lagi, saya lebih semangat lagi, saya lebih bergairah lagi untuk berkesenian gitu. Kalau dulu mungkin lebih ke individual ya, kan memang meskipun padat dari kampung setiap gang ada pemuda, tapi kita tidak saling kenal. Beda gang biasanya udah beda anak-anaknya gitu. Nah itu makanya kita saya tertarik gitu. Kita dari tim
coba untuk masuk ke kampung-kampung gitu kan, apalagi ini tempat kampung sendiri gitu. Dan ternyata banyak sekali potensi dari warga yang memang mereka untuk berkesenian memang layak. Yang jelas Link lebih banyak gitu, kenalan lebih banyak, terus bisa ngebantu perekonomian juga kan, dari bikin kaos, terus karikatur, mural di tembok. Kalau tujuan utama sih yang jelas jadi seniman ya, tapi kalau dari kaos lukis bisa punya penghasilan sendiri lah, bisa buat biaya hidup juga, terus ngenalin gambar juga, salah satunya lewat kaos lukis. Dulu itu waktu sebelum adanya Kampung Kreatif Pasundan ini, dulu setiap ngadain acara 17-an atau apapun selalu minta ke warga. Ya mungkin kalau dari hasil karya seni kita, jadi banyak sponsor yang ingin mensponsori kita gitu. Dan intinya sih pingin Pasundan itu terkenal, jadi kalau ingat Bandung pasti ingat ke Pasundan gitu, kayak gitu. Konsep Kampung Kreatif mulai dirintis sejak tahun 2003. Kampung Kreatif ini bertujuan untuk memberikan wadah kreatif kepada warga. Bagi pemuda Karang Taruna Jamparing RW 4 Kampung Pasundan, berkreativitas adalah cara bagi mereka mengenal potensi diri. Dibutuhkan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dari sebuah kreativitas akan memunculkan budaya-budaya kreatif lainnya. Mendaya gunakan potensi lokal yang ada untuk membangun kampung dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah bagian dari upaya menata sebuah kota. Bagi Mustafa, menjadi seorang guru bukan hanya berarti menjadi seorang pengajar di sekolah. Menjadi guru adalah menjadi pendidik dimanapun ia berada. Itu sebabnya Mustafa tidak tinggal diam melihat keadaan anak-anak di lingkungan rumahnya yang sangat membutuhkan sarana pendidikan. Walau mereka berasal dari keluarga ekonomi terbatas, tetapi mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Maka sejak 8 tahun lalu, Mustafa merelakan sebagian rumahnya sebagai tempat mengejar ilmu secara gratis. Mustafa merupakan seorang kepala sekolah di sebuah sekolah dasar Islam terpadu Tangerang Selatan. Dia sangat mencintai anak-anak. Mencintai anak-anak sudah menjadi semacam panggilan jiwa baginya. Setiap anak punya masa labilnya. Nah, ketika anak itu masih dalam kondisi belum dewasa, otomatis mereka masih banyak perlu bimbingan dari kita mungkin yang sudah lebih paham akan pendidikan daripada teman-teman di sekeliling kita. Terakhir yang paling hebat duduknya, yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling solid dan soleha. Saya pikir inilah amanah yang diterima. Dengan demikian, ketika saya sudah memproklamirkan diri saya sebagai guru, kemanapun saya adalah guru. Ada istilah guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Saya mengambil makna dari ilmu itu, dari kata-kata itu adalah sesungguhnya buang airnya saja guru adalah guru. Tidak bisa guru adalah ketika buang air itu bukan guru. Buang airnya saja harus mencerminkan dia adalah seorang guru. Maka tatkala dia adalah seorang guru, dimanapun dia menjadi guru. Guru bukan profesi yang sama dengan yang lain. Ketika profesi direktur misalnya, sampai rumah dia tidak lagi menjadi direktur. Tapi kalau guru, di sekolah guru, di rumah pun guru, dimanapun dia tidak bisa dilepaskan dari keguruannya. Pernah kerja di suatu tempat yang mungkin bermateri banyak, tetapi tidak merasakan kepuasan dalam hati dan merasa bersalah karena meninggalkan amanah yang diberikan kepada kita. Karena mungkin tidak semua orang memiliki perasaan ingin mengabdi kepada masyarakat. Tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan itu. Ketika kita diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan itu, jangan sampai kita sia-siakan itu. Ketika amanah itu sudah ada dalam hati kita, sudah ada dalam diri kita, kita harus siap dan harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Awalnya itu melihat anak-anak yang kesehariannya tidak belajar, kesehariannya hanya bermain. Kita pikir kenapa tidak mereka bermain tetapi mainnya lebih bermanfaat. Maka kita kumpulkan mereka, kita ajak mereka untuk kumpul-kumpul, bermain, belajar bersama. Ternyata responnya positif.
Panggilan guru dalam diri Mustafa adalah panggilan menjadi pendidik dimanapun ia berada. Setiap hari sepulang sekolah, ia melihat anak-anak yang membutuhkan uluran bantuan pendidikan. Hatinya pun tergerak. Daerah Jurang Mangu merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai buruh maupun pedagang. Dan di antara mereka ada yang bermata pencaharian sebagai pemulung. Termasuk di antaranya anak-anak yang menjadi pemulung. Kita tinggal di pinggiran kota, tetapi banyak anak-anak yang pendidikannya jauh daripada anak-anak kota. Atau mereka bukan tidak mau belajar, tapi tidak mampu belajar. Tidak mampu dalam arti tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu juga secara kesempatan, karena tidak ada yang membimbing, maka mereka juga tidak mau untuk tidak mampu untuk membimbing diri mereka sendiri. Pada tahun 1995, Mustafa merelakan sebagian rumahnya menjadi tempat belajar bagi anak-anak yang membutuhkan. Mereka yang mampu cukup membayar Rp20.000 per bulan. Tapi itu hanya beberapa orang saja. Sebagian besar tidak cukup mampu dan tetap dapat bersekolah di sini secara gratis. Di masyarakat itu banyak sebenarnya yang ingin anaknya itu sekolah gitu. Kita ingin membangun apa sih manfaatnya sekolah buat anak-anak gitu, karena yang kita lihat ya seperti itu gitu, masyarakat masih yang penting nggak penting gitu untuk sekolah, makanya kita bangun semangat mereka untuk menyekolahkan anaknya gitu. Sekolah ini kita tidak hanya pendidikan itu tidak hanya kita memberikan pengertian atau arahan kepada gurunya saja, tapi kepada orang tua, masyarakatnya juga kita berikan arahan, juga kita beri penjelasan bahwa sekolah itu yang seperti ini. Tentunya, jadi kita juga banyak berinteraksi ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan kalau misalkan mereka datang ke yayasan kita, mereka nungguin anaknya sekolah, kita banyak lebih mendekatkan diri ke mereka gitu kan, nanya-nanya ya sedikit kayak nanya-nanya pendapat mereka tentang kita seperti apa gitu, dan mereka maunya seperti apa gitu kan, biar kita lebih dekat lagi dengan warga sekitar gitu. Membuka wawasan orang tua tidak hanya melalui dialog, tetapi juga dengan cara praktek meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pentingnya pendidikan. Saya buatlah landarasannya seperti itu, sehingga supaya hidup bisa lebih bermanfaat. Bermanfaat bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain, untuk siapa saja yang ada di sekitar kita. Maka kita buat walaupun dengan dana yang dengan seadanya, dengan kondisi yayasan juga seadanya, yang terpenting sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ada bimbel, ada taman baca masyarakat, jadi ada semacam perpustakaan kecil buat siapa saja yang mau membaca di situ. Lalu ada TPA, ada juga rumah Quran untuk ibu-ibu lanjut usia yang belum bisa baca Al-Quran dan mereka ingin baca Al-Quran. Kita juga punya TK untuk anak-anak, lalu kita juga punya perkumpulan anak yatim. Jadi ada 30 anak yatim yang sekolahnya memang dari kita, biaya pendidikannya dari kita. Setiap bulannya mereka kumpul dan kita sharing bersama, lalu mereka dapat biaya pendidikannya dari kita. Kegiatan pendidikan anak usia dini, TK Islam terpadu, rumah baca dan rumah belajar, serta sebuah taman pendidikan Al-Quran menjadi sarana Mustafa menapaki panggilan jiwanya menjadi seorang pendidik. Gajinya sebagai kepala sekolah dan hasil dari sebuah usaha kecilnya menjadi sumber pembiayaan operasional semua kegiatan belajar di rumahnya. Prinsipnya semakin banyak kita memberi, maka kita akan diberi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan pula.
Tidak ada balasan dalam berbuat baik selain kebaikan pula. Itulah landasannya. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Jadi saya pikir kenapa tidak kita berbuat baik? Karena negara ini perlu orang-orang yang baik. Negara ini perlu orang-orang yang berbuat baik. Maka saya pikir saya ingin berada dalam golongan orang-orang yang berbuat baik. Ketika ada 100 orang yang berbuat baik, maka saya ingin ada di dalam situ. Allah, Kalau Pak Mustafa itu ya tentunya saya banyak belajar dari dia ya. Saya banyak belajar terus terang kalau dia itu apa aja, kalau yang sosial itu oke, ayo gitu kan. Kalau misalkan ini ada ada anak yang perlu dibantu, dia walaupun biasanya ayo aja gitu loh. Banyak jiwa sosialnya tinggi sekali menurut saya gitu. Saya juga banyak belajar dari Pak Mustafa. Dilihat dari dibangunnya yayasan ini ya untuk masyarakatnya itu saya sendiri gitu merasa sangat puas gitu Mbak. Maksudnya puas di sini kita bisa memberikan yang diinginkan masyarakat selama ini gitu. Pendidikan yang bisa mereka yang bisa mereka dapati gitu, yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi di sini saya merasa kita sudah bisa, insya Allah ya, kita sudah bisa memberikan kebahagiaan buat warga sekitar. Yang diharapkan untuk Yayasan Darul Hidayah, saya sih pengennya mudah-mudahan sih Yayasan Darul Hidayah bisa lebih berkembang lebih baik lagi, dengan bisa lebih membantu banyak anak lagi, membantu banyak kaum duafa, anak yatim gitu, untuk bisa lebih bersekolah di sini kita gratiskan, dan yang kurang mampu kita bisa sekolahkan di sini, dan mudah-mudahan sih kita masih bisa lebih banyak mengasih santunan ke anak-anak lebih banyak lagi gitu. Mustafa, pria 29 tahun yang lahir di Jakarta ini, percaya niat baik dan dukungan doa akan membuka banyak jalan bagi kelangsungan sarana pendidikan yang ia dirikan. Walau banyak tantangan, ia bertekad untuk tidak pernah berhenti. Karena ia tahu setetes peluh yang dikorbankan bagi pendidikan memberikan arti cukup penting bagi masa depan bangsa ini. Setiap orang memiliki potensi diri yang tidak terhingga. Menemukan potensi diri yang dapat membawa kebaikan dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban sederhana yang dapat memberi dampak besar dalam kehidupan. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim SMS ke 08777 407 3799 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Patricia Lawford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.